pada surah Al-Maidah ayat ke-55, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begini, innama walikumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, yang mendirikan sholat, memberikan zakat, dan dia dalam keadaan ruku. Nah, ini Allah memperkenalkan 3 unsur ini. Pertama, unsur wilayah itu secara mutlak tidak lain Allah, tapi pada sisi yang lain Allah menurunkan dalam wujud manusia ini wali yang juga harus diikuti. Sebagaimana ketundukan manusia itu kepada Allah, dia harus mengikuti wali itu. Siapa? Pertama adalah Rasul, yang kedua adalah, sini digambarkan ayat ini terkait dengan Imam Ali. Tapi dalam konteks zaman kita, wali yang dimaksud oleh Allah tidak lain adalah Imam Mahdi. Nah, jadi berwilayah kepada Imam Mahdi ini yang akan mengeluarkan seseorang itu secara ruhaniah dalam kehidupannya ini dari keadaan yang gelap, dari keadaan yang tanpa petunjuk, dari keadaan tanpa bimbingan kepada keadaan yang bercahaya, pada keadaan yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya a'immatul muhtadin. Assalamualaikum ya sahibul asri waz zaman ajal farjau syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala ahli bait tayyibin at-tahirin ashabihil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah, pada hari ini, pagi ini kita bersama, dan saya mengucapkan selamat atas kelahiran sosok agung, sosok yang dinantikan kehadirannya oleh seluruh orang yang beriman, yang mengharapkan agar kehidupan dunia ini menjadi lebih baik. Sosok yang telah dinubuahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kehadirannya, yang telah dikabarkan akan kedatangannya. Yang dalam hadis Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati rajulun min itrati wa ahlul baiti yakhrujuna wa yuqimuna bil qisti wa adlan kama muliatil arda jawran wa zulma. Dalam hadis ada banyak sekali hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang terkait dengan Imamah Al-Mahdi atau Imam Al-Mahdi Ajalul Faraj Syarif, yang diantaranya Rasulullah mengatakan akan datang seorang laki-laki dari keturunanku, ahlul baitku, yang akan keluar pada akhir zaman menegakkan keadilan dan kebaikan setelah bumi ini sebelumnya dipenuhi oleh kekacauan dan kezaliman. Dan keyakinan tentang Imam Mahdi ini secara umum tentu di masyarakat atau di dalam Islam sendiri kita dapati riwayat-riwayatnya ada pada semua mazhab atau kelompok Islam. Yang membedakan tentu penjelasan tentang sosok itu
bahwa di dalam Ahlul Bait disebutkan telah hadir ya sebagai imam ke-12, sementara di kalangan Ahlus Sunnah nanti di akhir zaman. Walaupun ada juga kelompok-kelompok yang mencoba memaknai Imam Mahdi itu dalam pola yang digambarkan sebagai sistem pemerintahan atau sistem sosial, yang sistem itu sudah memfasilitasi adanya keadilan, ya, adanya penjagaan hak-hak atas setiap manusia. Tetapi kita sadari betul bahwa tidak mungkin ada satu sistem yang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sosok yang memimpin sistem tersebut. Mungkin ada sistem yang baik ya untuk satu kelompok, tapi tidak baik untuk kelompok yang lain. Sebagai contoh, saat ini kita melihat negara-negara adikuasa itu ya, mungkin di dalam mereka menjaga keadilannya, menjaga kemakmurannya, tetapi sikap mereka keluar itu ada sikap yang sangat bertolak belakang ya. Atau kedamaian yang ada dalam satu negara itu didapat melalui eksploitasi terhadap negara yang lain. Dan ini yang terjadi saat ini ya. Tetapi bahwa sistem yang ideal, yang memberikan, menebarkan kebaikan baik untuk negaranya sendiri maupun negara yang lain, tentu saat ini belum kita dapatkan. Artinya untuk menjadikan satu sistem kehidupan itu menjadi kehidupan yang sempurna, yang baik, tentu pemimpinnya harus sempurna. Dalam konsepsi ini, di dalam Islam, kita memiliki satu doktrin atau keyakinan adanya sosok Imam Mahdi ini, bukan dalam sistem, tapi dalam sosok personal, yang hadis-hadis mengarahkan tentang sosok personal diri seseorang ya. Dan manusia ini yang menjadi contoh bagi manusia ya tentu saja manusia. Karena itulah bahwa Allah mengatakan qul innama ana basyarun mislukum ya, kepada Rasulullah SAW, katakan wahai Nabi, aku ini manusia seperti kamu. Sehingga karena sosoknya sebagai manusia, dia bisa ditiru, dia bisa menjadi contoh, manusia bisa mengimplementasikan apa yang diajarkan olehnya itu pada kehidupannya sehari, kepada kehidupan manusia itu sendiri. Kenapa? Karena pemimpinnya, contoh yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari jenis manusia itu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan dari golongan kamu sendiri. Sehingga manusia itu bisa meniru, bisa mengikuti. Kalau bukan dari golongan manusia, ya manusia tidak bisa mengikuti kan, karena berbeda jenis, berbeda spesiesnya. Tapi kalau jenis atau spesiesnya adalah yang sama, ya manusia, apa yang terjadi pada Rasulullah tentu bisa terjadi pada kita, atau apa yang terjadi pada manusia secara umum terjadi juga pada Rasulullah. Sakit, ya, sedih, marah, dan sebagainya. Karena itulah dia bisa menjadi contoh bagi manusia. Demikian juga sosok Imam Mahdi itu tentu adalah sosok manusia. Tidak mungkin di luar manusia itu. Ini sesuatu yang mungkin tidak perlu banyak kita bicarakan karena semua sudah sepakat. Walaupun saya ingin menyampaikan juga pembicaraan secara khusus tentang Imam Mahdi ini hanya populer dan selalu hidup pada madrasah atau mazhab Ahlul Bait. Walaupun hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini begitu banyak, saya sudah pernah menghitung hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini kalau dikumpulkan semua ada 7.414 hadis. Sementara sholat aja itu hanya 2.000 sampai 3.000, tidak sebanyak itu. Tapi orang banyak yang melupakan ini, karena itulah saya berpikir bahwa Rasulullah banyak mengeluarkan tentang hadis Imam Mahdi untuk sebenarnya mengingatkan. Rasulullah sudah tahu bahwa banyak orang akan melupakan hal ini. Dan jarang kita dapati secara umum pembicaraan tentang Imam Mahdi ini. Jadi kalau kita bicarakan misalnya di masjid-masjid, ini sesuatu yang
dianggap aneh gitu bicara tentang ini. Bahkan mungkin sebagian tidak menarik. Tetapi di dalam Madrasah Ahlul Bait, Imam Mahdi itu begitu hidupnya. Karena memang Imam Mahdi hidup, tidak ada. Bahkan Imam Mahdi itu menyaksikan, dapat terhubung dengan orang-orang tertentu. Dalam Madrasah Ahlul Bait, keyakinan terhadap Imam Mahdi ini bagian dari keyakinan terhadap wilayah. Kata wilayah umumnya secara bahasa dimaknai sebagai area, ya, tempat. Jadi Indonesia juga kan wilayah. Misalnya wilayah mana? Wilayah timur. Wilayah mana? Wilayah barat. Itu kan area, ya. Tetapi bahwa kata wilayah itu bukan sekedar bermakna area atau tempat, tapi juga menggambarkan tentang otoritas. Orang yang memiliki otoritas terhadap wilayah itu disebut sebagai wali. Misalnya, waliul amr muslimin, wali bagi urusan orang-orang yang muslim. Atau wali nikah. Wali nikah adalah orang yang memiliki otoritas untuk menikahkan orang tersebut, ya. Misalnya anaknya, orang tuanya itu menjadi wali, ya. Wali itu punya otoritas untuk menikahkan anaknya, putrinya, ya. Wali juga tentu ada banyak makna lain, ya. Tentu saja wali bermakna kecintaan. Wali dimaknai sebagai qarib, ya. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu disebut dengan wali, atau yang cintai itu adalah Allah, wali. Allah sendiri sebenarnya juga pada surah Al-Baqarah menyebutkan bahwa diri Allah itu sebagai wali. Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu wali, zat yang memiliki otoritas kekuasaan. Atas siapa? Dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 257, Allah mengatakan otoritas itu terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan dirinya sebagai wali yang memiliki otoritas terhadap orang-orang yang beriman ini. Kenapa? Karena yang dapat diarahkan, dapat dibimbing, ya, karena mereka potensi dari keimanan itu. Sementara orang-orang yang menolak wilayah Allah itu, ya, adalah orang-orang yang Al-Quran menyebutnya sebagai kafir, ya. Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minaz nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah mengatakan Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan orang-orang beriman ini minaz zulumat ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak wilayah Allah ini, ya, kekuasaan Allah ini, atau kemutlakan Allah ini, maka wali mereka, pemimpin mereka, atau zat yang mengambil kendali terhadap diri mereka, yang tadinya Allah mengendalikan, mengarahkan mereka, menjaga mereka, ini karena penolakan mereka terhadap wilayah ilahi ini menyebabkan mereka otomatis ketika terlepas dari ikatan wilayah ini, maka yang mengendalikan mereka, yang menguasai mereka, yang memiliki otoritas terhadap mereka, tidak lain Allah katakan siapa? Di sini Allah katakan auliya'uhumut taghut. Tagha itu penentang, ya. Dan karena itu Allah menyebutkan misalnya Fir'aun itu sebagai habu ila fir'auna innahu tagha. Perintah Allah kepada Nabi Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun itu, karena Fir'aun itu tagha. Tagha itu taghut, ya. Taghut itu artinya mereka yang berkuasa atau dengan kekuasaannya itu jalankan syariatnya setan, ya. Menjalankan kewenangan yang datang dari setan. Sayangnya ini kadang disalahgunakan, terutama oleh kalangan Wahabisme. Kalangan Wahabi ini mengatakan bahwa pemimpin
Siapapun yang bukan dari golongan mereka disebut sebagai taghut. Karena itulah kenapa mereka di mana-mana, misalnya kalangan Wahabi ini selalu menentang pemerintahan yang sah. Kita harus sadari gini, ini berbeda dengan prinsip utama kita ya. Prinsip utama kita bahwa begini, pemerintahan itu ya hal yang alamiah, harus ada. Dan itu tidak bertentangan dengan doktrin imamah, keimamahan. Kenapa? Keimamahan itu ketaatannya ketaatan dini, ketaatan mazhabi, ketaatan mutlak ilahi. Sementara ini ketaatan kita kepada pemimpin itu sifatnya apa? Itibari. Itibari itu relatif. Artinya gini, pemimpin itu kan ya dalam pemerintahan mengurusi negara, ya kita wajib mengikuti ya. Mengikuti undang-undang yang sudah ditetapkan. Tapi tidak berarti pada keseluruhan hidup kita. Nah juga orang tidak bisa pilihannya, misalnya orang memilih mau pergi ke luar negeri, ya bebas-bebas saja, tidak boleh dihalangi. Atau orang boleh saja mengkritisi pemerintah, kebijakannya, misalnya dan sebagainya, bukan berarti mereka menentang. Ini karena apa? Ini ketaatannya sifatnya apa? Relatif ya, bukan ketaatan yang mutlak. Jadi orang boleh saja, saya tidak suka pada misalnya contoh ya, presiden. Boleh-boleh saja orang tidak suka gitu kan. Dan saya kemudian mengajukan diri misalnya untuk ke depan menjadi calon presiden. Boleh aja, cuman siapa yang mau dukung. Relatif aja. Tapi kalau persoalan wilayah ini, dia persoalan yang sifatnya apa? Sifatnya mutlak, tidak bisa, bukan pilihan manusia. Ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengetahui tentang hakikat maknawi, hakikat ketinggian ruhaniah dari sosok tertentu. Sehingga karena itu Allah memilih sosok itu menjadi nabinya, menjadi imam setelah para nabi, ya wali. Jadi tidak ada upaya pemilihan manusia. Nah, karena itulah bahwa orang yang menolak kepemimpinan mutlak absolut ini yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada walinya, maka dia keluar dari wilayah itu sehingga dia masuk pada wilayah syaitonia, wilayah taghut ya. Jadi karena itu dalam kehidupan manusia ini, apakah manusia itu punya ideologi atau pandangan kehidupan yang bersifat ilahi, artinya dia punya keimanan, punya keyakinan, ada yang mengatur alam semesta ini, ada yang mengatur proses kehidupan manusia ini, ada yang mengatur sistem yang ada dalam alam semesta ini, sehingga seluruh orientasinya itu tidak lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang tidak juga begitu. Ada yang menganggap bahwa hidup ini kita sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu adalah pikiran manusia karena keterbatasan manusia. Dalam pandangan yang berikutnya ini memandang bahwa kehidupan ini ya ini material ini aja. Dan manusia setelah mati ya udah selesai kehidupannya. Manusia dihasilkan bukan karena ada zat yang di luar semua ini yang menciptakan kehidupan ini, yang menciptakan alam ini, menciptakan manusia. Tapi alam ini hadir dengan sendirinya sebagai sesuatu yang sifatnya alami saja. Dari proses yang terjadi misalnya karena lompatan-lompatan gelombang elektronik pada percampuran antara air, tanah, dan zat-zat yang lain menyebabkan munculnya makhluk. Melalui teori evolusi menghadirkan makhluk yang paling tinggi itu adalah manusia. Itu yang kalau kita lihat pada pandangan yang sifatnya menolak pandangan ilahi ini. Kehidupan manusia ini dibentuk dalam dua pola pandangan itu. Okelah, kita tinggalkan kemudian pandangan tentang yang tidak ilahi ini. Nah, kita masuk pada pandangan ilahiyah ini, pandangan berketuhanan. Dalam ayat ini jelas bahwa seseorang yang meyakini wilayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membimbing dia, mengeluarkan dia ini dari kegelapan. Zulumat itu dalam bahasa Arab, zulum itu lawan dari kata adil. Apa itu kalau adil? Adil itu wada'u syai'un ala maudhi'alahu. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Sementara tidak adil itu atau zulum itu artinya dia tidak menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya contoh begini, manusia itu harus diperlakukan sebagai manusia. Artinya bahwa dalam perlakuan terhadap manusia itu dia adil. Ketika memperlakukan manusia itu sebagai hakikatnya manusia. Tetapi kalau manusia itu diperlakukan bukan sebagai manusia, maka dia zalim. Misalnya, apa yang terjadi di Gaza itu, perlakuan itu tidak menganggap bahwa yang diperlakukan, yang dibunuh, yang dibom ini, itu manusia. Bagi mereka itu tidak lebih dari objek material yang menghalangi tujuan-tujuan mereka. Karena itu tidak ada rasa dosa, tidak ada rasa kesalahan dalam membunuh ini, menghabiskan penduduk Gaza ini, karena mereka dianggap sebagai objek material aja, bukan hakikat mereka sebagai manusia. Nah, ini tindakan yang apa? Zalim. Demikian juga kita bisa berlaku zalim terhadap apa? Terhadap diri kita. Misalnya begini, pada waktu kita harus istirahat, tubuh kita menuntut istirahat. Ketika kita beristirahat, itu kita adil terhadap diri kita. Kenapa? Kita meletakkan diri kita pada kedudukannya, pada posisinya. Karena tubuh kita memerlukan istirahat di waktu itu. Tapi kalau kita paksa tubuh kita bekerja terus, kita akan menghancurkan tubuh kita sendiri. Itu kita zalim. Artinya kita tidak menempatkan posisi tubuh kita pada sesuai tempatnya. Pada saatnya bekerja kita istirahat, itu namanya zalim juga. Tentang karena istirahat, kemudian istirahat terus gitu ya. Nantilah kita ada waktunya istirahat panjang. Sekarang kan kita misalnya ya bekerja, walaupun kemudian setiap orang tentu berbeda ya, tingkatan kemampuannya dan sebagainya. Jadi karena itu wilayah dalam konteks ini dia akan membawa kita, membawa manusia ini keluar dari keadaan yang jelek, dari keadaannya yang dia menzalimi dirinya sendiri. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa may yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang melampaui batas-batas ketentuan Allah, maka dia berlaku zalim. Ketentuan Allah itu kan dalam dua hal. Ada yang sifatnya tasyri'i, ketentuan yang bersifat syariat. Bulan Ramadan wajib puasa, kita puasa, itu ketentuan syariat. Waktunya sholat, kita harus sholat. Itu kan ketentuan Allah. Barang siapa yang melanggar ketentuan itu, dia masuk kategori yang zalim. Tapi ketentuan Allah bukan hanya dalam konteks kemudian apa? Bukan hanya dalam konteks syariat. Dalam konteks takwini, alam semesta ini, ada ketentuan Allah yang berlaku juga. Misalnya, tubuh kita memerlukan istirahat. Itu hukum Allah. Yang Allah tetapkan pada setiap diri manusia. Tapi ketika hukum Allah itu dilampaui, manusia itu akan hancur dengan sendirinya ya. Dia akan zalim. Anda mau doa jausan kabir 10 kali, kalau pesawat dari ketinggian 30.000 kaki jatuh ke muka bumi, ya hancur, mati juga. Tidak berarti kemudian itu membuat kita kemudian tiba-tiba selamat. Tidak juga, itu hukum Allah begitu. Walaupun kita penting membaca doa itu. Membaca doa itu satu tentu menenangkan diri kita, ya, menguatkan jiwa kita, menguatkan keimanan kita, membuat kita menjadi dekat dengan Allah, tidak membuat kematian itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan pada kita, melepaskan ikatan keduniaan kita ini, sehingga menggantikan ikatan kita kepada Allah, pada Nabi, pada para maksumin alaihi wassalatu wassalam. Itu membuat jiwa kita menjadi luar biasa. Jadi karena itu dalam kehidupan manusia ini pertama, dia harus berjalan dalam wilayah yang sudah Allah tetapkan. Dia harus melakukan usaha atau proses ya dalam pengembangan jiwanya, pengembangan ruhaninya. Kita tidak bisa, manusia kalau tidak berusaha melakukan proses ruhania, tidak berusaha melakukan peningkatan kualitas ruhaniahnya, maka yang akan ada itu adalah kekacauan kehidupannya. Dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan, itminan ya, mutmainnah, tidak mungkin disebut Al-Quran sebagai nafsul mutmainnah, tidak mungkin tercapai itu.
Tidak juga akan mencapai kebahagiaan. Tidak juga mencapai kemudian kenyamanan, ketenangan dalam kehidupan ini. Kalau manusia itu melampaui, tidak melaksanakan hukum sebagaimana yang Allah tetapkan, maka manusia tidak akan mencapai itu. Kemudian, bahwa manusia ini dalam proses ruhaniah ini, dia tidak bisa menjalankan sesuai dengan apa yang muncul dari pikirannya. Tidak begitu juga. Karena adanya kebutuhan pada diri manusia ini, adanya keinginan untuk mengembangkan ruhaniah manusia, maka di sini Allah menurunkan para walinya. Karena itu pada surah Al-Maidah ayat ke-55 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begini, innama walikumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, yang mendirikan sholat, memberikan zakat, dan dia dalam keadaan ruku. Nah, ini Allah memperkenalkan tiga unsur ini. Pertama, unsur wilayah itu secara mutlak tidak lain Allah, tapi pada sisi yang lain Allah menurunkan dalam wujud manusia ini wali yang juga harus diikuti. Sebagaimana ketundukan manusia itu kepada Allah, dia harus mengikuti wali itu. Siapa? Pertama adalah Rasul, yang kedua adalah, sini digambarkan ayat ini terkait dengan Imam Ali. Tapi dalam konteks zaman kita, wali yang dimaksud oleh Allah tidak lain adalah Imam Mahdi. Nah, jadi berwilayah kepada Imam Mahdi ini yang akan mengeluarkan seseorang itu secara ruhaniah dalam kehidupannya ini dari keadaan yang gelap, dari keadaan yang tanpa petunjuk, dari keadaan tanpa bimbingan kepada keadaan yang bercahaya, pada keadaan yang luar biasa. Secara umum kita sudah paham lah bahwa berwilayah itu artinya kita meyakini imamah, ya. Kemudian bahwa imam itu menjadi sesuatu yang menjadi penerus Rasul, Nabi dalam membimbing umat ini. Iya, kita tahu juga bahwa imam akan hadir dan mengeluarkan manusia ini dari ketidakadilan, dari keburukan kepada keadilan, keburukan. Betul. Itu keyakinan-keyakinan itu kita yakini. Tetapi bahwa dalam pembicaraan kita sekarang, dalam konteks ini, spiritualitas Mahdawiyah yang saya maksud adalah bukan hanya dalam aspek yang zahir seperti ini, bahwa manusia atau kita dalam konteks kegaiban Imam Mahdi ini, kita sebenarnya dalam sistem Mahdawiyah, bahwa kita harus meningkatkan pengembangan ruhaniah kita, dan peningkatan kualitas pengembangan ruhaniah ini bagi seseorang tidak mungkin terjadi tanpa relasi dengan apa? Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu adalah imam di zaman kita saat ini yang secara ruhaniah terus membimbing umat ini. Kenapa tidak mungkin? Ya, karena dirinya adalah refleksi atau manifestasi dari wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ruhaniah itu apa sih? Kita terjemahkan ruhaniah itu adalah dimensi batin yang ada pada diri manusia, yang merupakan hakikat sesungguhnya bagi diri manusia itu. Kita ini kan sebagai manusia bukan karena zohir kita. Kalau zohir kita ini, tubuh kita ini tidak banyak bedanya dengan hewan. Dan materi tidak akan banyak bedanya dengan materi yang ada di luar. Tapi yang membedakan diri kita ini, bahwa pada diri kita ada unsur yang lain. Unsur yang bersifat ruhaniah, yang merupakan hakikat sesungguhnya dari diri kita. Hakikat yang selalu hidup dan menghidupkan kita. Tanpa hakikat ini, tanpa unsur ini, manusia itu tidak lebih sebagai apa? Sebagai jenazah saja. Sebagai benda material aja. Jasad aja. Jasad yang tanpa ruh. Kita sebutnya sebagai apa? Jenazah, sebagai mayit. Orang harus segera memakamkan. Tapi hakikat dirinya bukan itu, gitu. Nah, hakikat diri manusia ini, karena dia sumber kehidupan manusia, dia selalu hidup. Dan dia selalu berproses menyempurna. Artinya bahwa diri kita akan selalu hidup sampai tidak ada batasnya sih. Khalidina fiha abadan, kan. Seterusnya. Tapi bahwa yang seterusnya ini yang merupakan kehidupan yang sifatnya apa? Ruhani ini.
bukan fisik ini. Fisik kita berganti-ganti. Ada fisik materi, ada fisik nanti misali, ada fisik ukhrawi. Itu fisik kita berganti-ganti sesuai dengan tingkatan nasy'ah, tingkatan alam kita masing-masing nanti. Terus ada fisiknya, tapi fisiknya berbeda-beda. Tapi yang mengikat kehidupan itu pada diri kita, yang mengikat jati diri kita tidak lain adalah ruhani kita. Nah, dalam proses kegaiban Imam Mahdi ini, keterhubungan ruhania ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahwa itu yang akan membawa diri manusia ini untuk selalu terbimbing, untuk dapat melakukan proses ruhania, pengembangan dirinya, peningkatan kualitas ruhaninya, sampai pada penyempurnaan ruhaninya. Manusia memerlukan kepada Imam Mahdi ini. Jadi secara zahir Imam Mahdi itu gaib, tetapi secara batin Imam Mahdi itu terus ada. Ada banyak sekali contoh bagaimana para ulama-ulama yang soleh itu berjumpa. Saya gambarkan pada kitab Misbahul Uns. Ini ulama muridnya misalnya Ibnu Arabi ya. Di situ misalnya pada mukadimah kitab Misbahul Uns, Qunawi, seorang tokoh irfan namanya Qunawi, anak tirinya dari Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Arabi, menyatakan begini, apa yang aku tulis dalam kitab ini merupakan bimbingan yang aku dapatkan dari pemilik zaman ini, sahibuz zaman, dia sebutkan sebagai sahibuz zaman. Sahibuz zaman Al-Mahdi alaihi salatu wassalam. Dia sebutkan bahwa apa yang ditulis dalam kitab itu tidak lain katanya bahwa, dan dia sebutkan bahwa dia berjumpa di Masjidil Haram pada tanggal sekian, pada waktu sekian. Perjumpaan itu, atau secara apakah ini, tetapi bahwa keterhubungan itu adalah keterhubungan ruhania. Jadi ketinggian dari ruhania kita tergantung dari apa? Kedekatan kita bersama dengan Al-Imam. Tentu kedekatannya bukan kedekatan fisik ya, kedekatan ruhania. Di dalam hadis disebutkan ya, dari Imam Ja'far Shadiq salamullah alaih dalam kitab At-Tauhid ya, sebutkan ada hadisnya begini. Imam Ja'far mengatakan, nahnu, kami ini adalah siratul mustaqim. Ketika diterjemahkan siratul mustaqim itu mengacu pada Imam ya. Imam mengatakan bahwa barang siapa yang berjalan bersama kami, maka dia berada dalam apa? Siratul mustaqim. Man yamsi ala qadamina, mengatakan bahwa barang siapa yang berjalan dalam langkah yang kami langkah pada saat itu, maka dia berada dalam siratul mustaqim. Ini menunjukkan pada kita, kalau orang itu berada dalam wilayah imam, maka dia sebenarnya tengah berjalan menuju kesempurnaan proses kehidupannya. Dalam hadis lain, Imam Ja'far mengatakan, man da'ana asma'ana, barang siapa yang berdoa dengan nama-nama kami, Imam, fahum minna, maka mereka adalah bagian dari kami. Maksudnya begini, bahwa orang yang selalu menyebut nama imam, kemudian selalu meyakini imam, menyampaikan doa-doa seperti tawasul dan sebagainya, maka imam mengatakan mereka bagian dari kami. Atau dalam hadis lain dikatakan, hum min khattina, mereka itu dalam jalan kami, sabilina, mereka itu dalam jalan kami. Jadi kalau kita dalam proses kehidupan kita saat ini, ketika kita selalu berada dalam wilayah ya, wilayah ini dalam makna umum adalah keyakinan kita bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing manusia ini tidak lain adalah al-ma'sumin alaihissalam, adalah ahlul bait alaihi salatu wassalam. Itu keyakinan terhadap wilayah. Tapi wilayah dalam makna yang lebih khusus adalah kita masuk dalam proses ini, keterhubungan kita dengan para imam ini, dan kita meyakini bahwa imam selalu membimbing kita, menjaga kita, mengawasi kita, memberikan petunjuk, mengarahkan kepada kita. Maka kalau keyakinan itu ada pada diri kita, maka kita pada hakikatnya masuk dalam wilayah para imam ini. Jadi kalau sekarang dalam masa kita ini, kita meyakini bahwa Imam Mahdi itu ada, menyaksikan kita, membimbing kita,
mendengar suara kita, mendengar persoalan-persoalan kita yang kita adukan kepadanya, dan bahkan kita menyerahkan urusan-urusan kita ini dalam bimbingan dirinya, maka pada hakikatnya kita berwilayah dengan dirinya. Kita meyakini bahwa tidak ada sosok lain pada masa ini yang dapat menjaga kita, membimbing kita, mengarahkan kita, kecuali Imam Mahdi salamullah alaihi, maka kita pada hakikatnya kita berwilayah kepadanya. Jadi ini makna dalam hakikat wilayah kita di zaman ini. Allamah Tabatabai dalam kitab Wilayah menyebutkan kata-kata yang menarik ini. Dia berkata, ketika seseorang itu menyerahkan urusan kepada wali Allah, maksudnya Imam Mahdi, maka Imam Mahdi akan menjaga dan mengurusi dirinya. Kenapa ya? Karena orang ini kan meyakini bahwa yang layak, yang punya otoritas untuk itu tidak lain adalah Imam Mahdi. Nah, bagaimana dengan ruhaniyah kita ini? Persoalan paling penting dalam hidup kita adalah persoalan ruhani kita. Karena ini yang merupakan hakikat diri kita, hakikat batin kita, yang membawa kehidupan ini sampai pada seterusnya ya. Bukan fisik kita, bukan materi kita. Materi penting, artinya bahwa kita harus berbuat adil pada materi ini. Materi ini perlu makan, materi ini perlu minum, perlu olahraga. Itu kita harus melakukan itu agar kita menjadi orang yang adil ya. Bukan orang yang zalim. Tetapi ruhani kita juga demikian. Dia memerlukan dan memiliki keperluan yang jauh lebih besar dari keperluan material kita. Nah, bagaimana mengembangkan ruhani kita? Mengembangkan ruhani kita tidak lain adalah keterhubungan dengan wilayah ini. Ketika seseorang itu memiliki hubungan, memiliki relasi yang sangat khusus dengan wilayah ini, maka ruhaniyahnya menjadi luar biasa. Ada seorang ulama ditanya begini, bagaimana Anda bisa mendapatkan, memiliki pengetahuan yang luar biasa, mendapatkan ketinggian ruhaniah, derajat yang luar biasa? Orang itu berkata, ya aku ini kan tidak bedanya seperti santri-santri yang lain, pelajar-pelajar yang lain. Tetapi Allah memberikan kepadaku hal-hal yang luar biasa karena setiap malam aku membaca doa untuk Imam Mahdi itu sebanyak 40 kali. Doa faraj, Allahumma kulli waliyik, itu dibaca sebanyak 40 kali setiap malam. Bahkan aku tidak pernah kurang bersalawat kepada Nabi dan keluarganya selama 1000 kali setiap hari. Artinya hal-hal yang begini itu kan merupakan hal yang sangat penting. Ada seorang ulama lagi, seorang filosof namanya Mullah Sadra, seorang filosof terkenal yang menulis karya yang 9 jilid. Ada karyanya banyak, tapi yang paling besar itu 9 jilid itu yang disebut dengan Al-Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah. 4 tahap Hikmatul Muta'aliyah fil Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah. Hikmah yang agung dalam 4 tahap perjalanan intelek manusia. Itu 9 jilid. Ada persoalan yang tidak bisa dia pecahkan. Satu persoalan yang dia tidak bisa pecahkan itu berpikir luar biasa, menggali, mutola'ah dan sebagainya. Sampai-sampai dia hampir menyerah untuk menyelesaikan persoalan itu. Persoalan itu persoalan filsafat lah ya. Saya tidak ingin sampaikan di sini karena agak jelimet sedikit. Sampai dia bilang, aku melakukan uzlah selama 15 tahun di desa kecil di pinggiran kota Qum yang namanya Kahak. Setiap hari dia berziarah ke Sayyidah Fatimah Al-Ma'sumah. Dan sampai katanya karena sudah begitu luar biasa pikirkan, sampai aku berziarah pada Imam Mahdi, membacakan doa ziarah Imam Mahdi di makam Sayyidah Fatimah Al-Ma'sumah. Dan tiba-tiba seperti terbuka dalam pikiranku, dan aku dalam satu waktu yang sangat singkat, seakan-akan terpancar dalam batinku itu tentang jawaban-jawaban yang muncul terhadap persoalan-persoalan yang sedang aku hadapi itu. Dalam waktu yang sangat singkat. Setelah aku membacakan doa ziarah kepada Imam Mahdi itu, tiba-tiba tersingkaplah pandangan batinku itu, dan kemudian aku menemukan jawaban-jawaban atas persoalan yang aku hadapi. Dan dia tuliskan. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Jadi wilayah kita, ketika kita terhubung pada imam, pada para wali, pada Imam Mahdi Ajalul Farajah Syarif, itu sangat
mempengaruhi sangat luar biasa pada apa yang kita hadapi. Saya ingin ceritakan lagi. Kalau saya tidak tahu apakah pernah saya sampaikan sebelumnya, tapi izinkan saya menyampaikan juga kisah ini ya. Ini guru saya dulu menceritakan. Dia kenal dengan seorang saudagar, seorang pedagang lah, bisnis ya. Dan pedagang ini rugi. Dia mengalami hutang yang banyak, kesulitan yang luar biasa, sampai malu karena penagih hutang itu datang ke rumahnya. Ya, kayak pinjol sekarang mungkin dia datang menteror gitu kan di depan rumahnya dan sebagainya untuk bayar hutang. Sampai dia bersembunyi. Kesulitan luar biasa, uangnya sudah habis. Akhirnya dalam keadaan kesempitan yang luar biasa itu, dia berpikir untuk berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam Mashhad, dia di Teheran. Kemudian dia bilang pada istrinya, coba deh cari pinjaman dari keluargamu. Istrinya bilang, kita udah banyak utang. Wala ini untuk ziarah saja, untuk ongkos ke Mashhad, saya ziarah pada Imam Ridho, mudah-mudahan saya mendapatkan jawaban, mendapatkan bantuan atas persoalan yang kita hadapi ini. Kemudian istrinya mengumpulkan dan cukuplah sekedar untuk ongkos ya, transportasi ke Mashhad, keluar rumahnya dan dengan membawa hanya sedikit bekal dengan makanan roti. Dia pergilah ke Mashhad naik bus. Uangnya sangat terbatas sekali. Pagi hari dia sampai ya, dari perjalanan naik bus itu dan sampai ke Mashhad dan dia berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam. Berziarah menangis luar biasa, mengadukan beragam persoalannya, minta bantuan imam karena dia sudah gelap pandangannya, dia tidak tahu lagi harus seperti apa. Kemudian setelah lelah ziarah itu, dia juga lapar, belum makan, masih ada uang juga yang dia bawa ya, untuk makan. Dia keluarlah dari makam Imam Ridho, dan ketika dia hendak cari makanan, waktu dia lihat kantongnya juga hilang duitnya itu. Sampai kemudian dia marah kepada imam sambil berkata, ya imam, saya ini datang ziarah jauh-jauh, engkau tahu keadaanku, tapi kok uang yang ada ini hilang? Kok bisa imam, engkau tidak menjagaku, padahal katanya engkau hidup, engkau melindungi pecintamu, pengikutmu. Tapi apa yang terjadi padaku saat ini? Uang itu untuk makan, untuk aku pulang kembali pada keluargaku hilang. Seperti apa? Bukankah engkau itu hidup dan mengurusi kemudian urusan-urusan dari umatmu? Ini sampai dia emosional, dalam keadaan emosional itu, dan sampai dia marah keluar dalam keadaan seperti itu dan bingung gitu, dalam keadaan kebingungan. Ketika dia bingung itu, dia berpikir, apa yang harus saya lakukan ini? Uang tidak ada, di tempat yang jauh, saya tidak bisa pulang, hilang lagi uang saya, kalau saya mau berziarah. Dia mengeruk-ngeruk kantongnya, mudah-mudahan ada uang yang masih tersisa. Ternyata ada uang koin ya, uang koin yang tidak seberapa, dan dia bingung, dia berpikir, dengan koin yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan gitu. Dalam jalan seperti itu dia lihat ada box telepon ya, dulu ada telepon umum kan biasa gitu kan. Nah di situ ada box telepon, mungkin wah sudahlah kalau begitu, dia terpikir tiba-tiba ada ide, dia telepon aja siapa saja, nomor siapa saja di sini ya, dan dia minta bantuan kan, tidak kenal juga jadi tidak malu juga. Kemudian dia masuk, dia telepon nomor yang sembarang aja, dia pencet, hingga kemudian diangkat. Tidak lama dia tunggu, tiba-tiba teleponnya diangkat, dan ketika diangkat itu orang itu tanya, siapa Anda? Dia bilang, saya ini penziarah Imam Ridho, dan saya dari Teheran dalam keadaan yang terbatas uang saya. Tiba-tiba uang saya hilang, saya ini lapar, saya pengen kembali, mohon bantuannya. Orang itu berkata, oke, Anda tunggu aja di sana, nanti dalam waktu 40 menit saya akan jemput Anda. Dia tunggulah di situ. Dia juga tidak kenal, dia bilang, tidak masalah lah, penting saya dapat bantuan. Dia tunggu beberapa lama di situ, dia sebutkan juga di telepon itu ciri-ciri dia, tanda-tanda dia. Kemudian tiba-tiba ada mobil yang datang ke situ, dan mobil itu mobil yang mewah datang. Dan orang yang kemudian itu menyebut namanya dan mempersilahkan dia masuk ke mobil itu. Dari suaranya dia tahu bukan orang yang tadi. Dia naiklah ke mobil itu. Ketika dia naik, dia tanya, apakah Anda yang tadi nerima telepon saya? Orang itu, bukan, saya sopir, tapi yang perintahkan saya menjemput Anda itu ada tuan saya.
Tinggal diantarkanlah, dan rumahnya itu agak ke pinggir dari Mashhad, di bukit. Dia lihat rumah yang mewah ya, luar biasa, sampai diantarkan ke situ. Dan orang pemilik rumah itu, atau bosnya itu sudah menjemput dia di depan rumah. Kemudian dia berkata, menyambut dia dengan baik. Kemudian kau lapar, diajaklah makan, ini dan seterusnya, sampai ada anaknya disuruh memberikan teh. Biasanya orang Iran kan kalau sudah makan ini, dan dia cerita bahwa saya dihidangkan makanan yang luar biasa, dan saya karena kelaparan saya makan di situ. Dan sampai kemudian dia suruh anaknya, biasanya di Iran itu kalau habis makan disediakanlah teh. Ada anak yang usia 11 tahun, anak yang cukup tampan, menyediakan teh kepadanya dengan sangat hormat. Sehingga dia kagum. Ini ada seorang saudagar kaya raya, pebisnis kaya raya, tapi bisa mendidik anaknya, sangat takzim begitu pada dirinya yang bukan siapa-siapa, dan hanya sekedar seorang yang musafir yang tidak dikenal, tapi dilayani dengan luar biasa. Nah, sehingga kemudian dia tanya begini, apa yang menyebabkan Anda ini melayani saya seperti ini? Orang itu kemudian dengan tersenyum, dia berkata, saya ini punya hutang dengan Imam Ridho. Dia kaget juga, hutang seperti apa? Begini, ada kisah, Anda tadi lihat anak saya itu yang menuangkan teh pada Anda. Iya, itu anak saya satu-satunya. Dan itu saya berdoa luar biasa sampai dapat anak itu. Tapi beberapa tahun lalu dia menderita penyakit kanker leukemia, kanker darah itu. Saya sudah obati rumah sakit yang hebat dan sebagainya. Saya sudah datang, tapi tidak ada hasilnya sama. Saya sudah bawa di Mashhad ini, sampai kemudian saya bawa ke Teheran, sampai kemudian dalam keadaan ini di Teheran juga sama hasil dari lab itu. Kalau anak saya sudah stadium 4, mungkin dalam keadaan tidak lama lagi usianya. Di tengah seperti itu, kemudian saya bertanya pada dia, saya ini punya kekayaan banyak, saya siap membayar siapa saja asal bisa ngobati anak saya. Dokter itu berkata, kita di sini kurang, tidak teknologinya dan sebagainya. Dia bilang, di tempat mana yang kemudian teknologi yang bagus sekali untuk pengobatan anak saya? Dokter itu menyarankan untuk ke Inggris ya, untuk ke UK. Kemudian dia pergi pada saat itu menyiapkan penerbangannya, dan dia pergi ke UK, gitu kan, ke London untuk mengobati anaknya. Dia carilah rumah sakit yang sangat baik di situ di London, dan diobatilah. Dokter kemudian menyebutkan ternyata hasil labnya tidak berbeda dengan apa yang sudah sebelumnya, baik di Mashhad maupun di Teheran, sampai dia dalam keadaan yang ini. Terus dia berkata pada dokter yang menangani anaknya, apalagi yang harus saya lakukan? Dokter itu berkata, cobalah Anda itu berdoa, mohonlah pada ini. Dia tertegun juga dengan jawaban itu, sehingga dalam keadaan yang kemudian dia bahasa Arabnya nelongsok gitu ya, keluar, dan di luar itu ada taman, dia duduk di situ sambil merenung, dan dia kemudian terfikirkan tentang Imam Ridho. Dia berkata, ya Imam, saya ini jarang ziarah padamu. Saya tinggal tidak jauh darimu, tapi saya mohon sekali ya Imam, untuk kali ini saya obati anak saya ini. Kemudian sembuhkan anak saya ini. Saya berapapun apa yang harus saya lakukan padamu ya Imam, saya akan lakukan. Dan dia bersumpah bahwa pada Imam untuk membantu para penziarah siapapun dengan kesulitan-kesulitan yang ada, untuk menutupi kesulitan mereka semua asal anaknya disembuhkan. Dia bertawasul pada Imam Ridho salam. Dan dalam keadaan yang sudah hampir putus asa, tiba-tiba dokternya keluar. Dan dokternya berlari-lari pada dia, dan dia kaget luar biasa. Dia berpikir bahwa ini berita buruk, tapi dokternya kemudian berkata, ini ada keajaiban terjadi. Dia bertanya, apa keajaiban apa? Hasil lab terakhir ini menyatakan bahwa anak Anda tidak ada penyakit leukemia itu. Saya kaget juga. Kata dokter itu, berdoa lagi, sekali lagi kita akan lakukan pemeriksaan secara lab, secara menyeluruh, dan kalau apa yang terjadi terakhir ini, itulah kepastiannya. Mungkin kesalahan, karena 1, 2, 3 hasil lab itu menyatakan yang sama, tapi yang ketiga tadi kita lakukan ternyata berbeda. Kita coba satu kali ini, karena para dokter juga heran dengan hasil lab ini, sehingga kita mau lakukan pemeriksaan lab terakhir. Dan dia kemudian berkata bahwa ya silakan. Dan sambil berdoa menangis dengan Imam Ridho,
Setelah tidak lama kemudian, setelah beberapa jam berikutnya, keluarlah hasil lab terakhir dan dokter itu berkata dengan nada yang sangat gembira, berkata bahwa anakmu negatif semuanya. Dan dia dengan tersungkur sujud mengucapkan terima kasih kepada Imam Ridho. Dan kembali kemudian ke Teheran, di Teheran diperiksa kembali. Dokter di Teheran itu mengatakan terkaget juga bahwa anakmu kemudian negatif. Semua yang kita lakukan sebelumnya berbeda dengan hasil yang terjadi saat ini. Apa yang kau lakukan? Orang itu berkata bahwa saya hanya memohon kepada Imam Ridho. Dan kemudian setelah kemudian nyatakan sehat anaknya. Dan kamu saksikan anak saya tadi. Dan tadi malam, orang itu berkata, aku bermimpi didatangi Imam Ridho. Imam Ridho berkata, padaku besok akan ada seorang yang akan mendatangi dirimu dari seorang penziarahku, sebagaimana engkau yang telah janjikan untuk membantu penziarahku, maka bantulah dia, tutupilah seluruh hutang-hutangnya. Dan hari ini sengaja tidak pergi kemana-mana, menantikan apa yang disampaikan Imam Ridho kepadaku, sampai kemudian teleponmu tadi berbunyi. Dan inilah yang dijanjikan Imam Ridho. Sebutkanlah hutang-hutangmu, aku lunasi seluruh hutangmu. Bahkan aku berikan modal kepadamu. Kalau nanti berhasil usaha dagangmu, engkau boleh kembalikan modal itu padaku. Kalau tidak juga aku ikhlaskan. Kemudian orang itu diberikan makan, dibantu oleh orang ini, ya, sampai kemudian dibawa oleh supirnya lagi untuk ke terminal, untuk ke Teheran. Tapi sebelum sampai terminal dia berkata, bawa aku kepada Imam Ridho. Dan kemudian orang itu begitu sampai dari depan makam Imam Ridho, dia keluar dari mobil dan mengucapkan, ya Imam, ya Jawad Ibnul Jawad, ya Karim Ibnul Karim. Orang itu menangis luar biasa, dia menyesali pandangannya. Sekarang imam kita ada hadir di hadapan kita. Imam Sahibul Asri wa Zaman Ajalla Farajahu Syarif. Persoalan kita adalah persoalan bahwa kita menganggap bahwa imam zaman itu jauh dari kita. Semestinya lah bahwa kita adukan seluruh persoalan kita. Kita hubungkan diri kita. Karena spiritualitas ruhaniah kita ini tidak mungkin terjaga dengan baik tanpa penjagaan dari Imam Al-Mahdi Ajalla Farajahu Syarif. Dia pemilik wilayah, dialah pemilik otoritas pada masa ini, dia adalah imam kita pada saat ini. Keterhubungan kita dengan dirinya itu tentu akan membantu kita, akan membimbing kita, mengeluarkan persoalan-persoalan kita, bahkan menguatkan ruhaniah kita. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan. Ustaz, Baqiyatullah itu artinya apa ya Ustaz? Baqiyatullah. Baqiyatullah itu kan apa yang Allah tetapkan tetap ada dalam kehidupan ini. Dalam ayat Al-Quran ini kan terkait dengan itu, surah Hud ya. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Apa yang Allah tinggalkan. Jadi dari Rasulullah itu, kemudian bagaimana imam ini berakhir ya sampai Imam Hasan Askari, tapi ada yang tetap Allah hadirkan di muka bumi ini, yang tetap terakhir dari seluruh maksumin salamullah alaihi, itulah Imam Mahdi. Baqiyatullah khairul lakum. Imam Mahdi ini adalah yang sebaik-baik bagi kamu. In kuntum mu'minin. Kalau kamu itu betul-betul sebagai orang yang beriman. Ya, jadi pada surah Hud ayat 86. Jadi Baqiyatullah itu tidak lain adalah gelar yang ada dan disematkan pada Imam Mahdi. Jadi yang tersisa dari yang Allah biarkan tetap ada dari para nabi, rasul, setelahnya para imam ya, yang terakhir sekali dari imam itu. Jadi yang tetap ada setelah itu semua itu disebut dengan Baqiyatullah, dari kata baqa atau baqi ya. Karena itulah bahwa yang ada, yang tetap ada dari Ahlul Bait Nabi ini tidak lain apa? Imam Mahdi. Karena itu salah satu gelar Imam Mahdi itu adalah Baqiyatullah. Gitu, Bu. Bisa dikatakan simpanan Allah gitu ya, Ustaz? Iya, yang masih Allah jaga.
Allah tidak zalim ya, tidak membiarkan umat ini tanpa pembimbing, tanpa penjaga ya. Jadi Allah punya sifat adil, hakim. Sehingga karena itu Allah tetapkan terus ada di alam ini yang menjadi pemimpin manusia ini, yang menjadi hujah Allah di muka bumi ini. Nah, siapa yang masih ada itu tidak lain Imam Mahdi. Oke, kalau ada lagi. Salam Ustaz. Imam Mahdi itu di dunia, alam dunia, atau antara dunia sama barzah, atau dua-duanya mau bisa beliau ada gitu. Yang kedua, dari sekian banyak imam, kenapa Imam Ridho gitu yang sangat sering pengikutnya itu yang sebagai tumpuan untuk meminta segala sesuatu lah gitu ya? Apa karena karena Imam Ridho lah yang satu-satunya ada makamnya yang sehingga kita bisa representasi ke sana langsung gitu. Walaupun kita juga suka minta sama Imam Mahdi ya Ustadz. Nah, dari semua imam sebenarnya saya suka bingung Ustadz, jadi minta sama imam siapa nih? Apa tiap imam ada spesialisasinya? Kita ada Zahro kan nggak bisa kita minta. Memang kita tawasul untuk semua nama, tapi kan ada kadang ditekankan satu Imam Ridho, sampai orang kan sampai bela-belain datang ke Imam Ridho itu ya untuk ada hajatnya gitu kan Ustadz. Jadi saya suka bingung ya sama imam siapa yang harus ditekankan gitu. Pertama bahwa seluruh imam jelas ya. Sayyidah Fatimah juga, bahkan kalau kita minta melalui Sayyidah Fatimah, ya pastilah kemudian kalau Sayyidah Fatimah mengabulkan, seluruh anak-anaknya pasti mengabulkan lah ya. Yang kedua bahwa kenapa Imam Ridho? Imam Ridho ini ada kekhususan yang ada pada Imam Ridho, yang kalau kita rasakan ya agak berbeda dari para imam yang lain. Setiap imam tentu ada kekhususannya. Jadi kalau kita ziarah itu, kita akan merasakan rasa yang berbeda dari masing-masing imam ya. Imam Ali ada haibah tersendiri, Imam Husain berbeda lagi ya. Kita merasakan adanya berbeda. Imam Ja'far misalnya, saya sering di Baki itu kadang-kadang kan saya sering kalau umroh ini kan ke Baki itu saya sering agak berdiri lama walaupun tidak di dalam Bakinya ya, tapi di luar Baki itu, karena kalau di dalam itu kan kita tidak bisa lama. Sekarang itu suruh muter aja, jalan muter, tapi itu pun jauh malah. Muter aja kita disuruh tanpa tahu apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Masing-masing imam punya rasa ya. Kalau saya pribadi merasakan rasa-rasa yang berbeda. Tapi Imam Ridho itu imam yang paling, mungkin kalau kita bisa sebut imam yang paling halus ya. Seakan-akan kalau kita datang kepada Imam Ridho itu dari jauh itu imam sudah menyambut kita. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmatnya, penuh dengan kelembutannya. Dari jauh imam itu sudah seakan menyambut kita gitu ya. Kita rasakan bagaimana kehalusan, kelembutan, rasa sayang dan cinta kasihnya. Jadi kalau Rasulullah menyebutkan itu, Imam Ridho itu sebagai Isa-nya Ahlul Bait, yang penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh kelembutan ya. Jadi karena itulah kenapa orang banyak ke Imam Ridho itu ya. Bahkan bukan persoalannya bahwa itu ada makamnya ya. Orang-orang Irak itu kan ada berapa makam di situ, tapi mereka kalau Imam Ridho secara khusus mereka berkunjung ke sana, ziarah ke sana ya. Orang-orang Bahrain dan sebagainya. Jadi Imam Ridho ini ada sesuatu yang sangat spesial dalam hal seperti itu. Dalam menyembuhkan ya, dalam memenuhi hajat. Salah satu di antara bab hawaij itu kan Imam Ridho, Imam Jawad gitu kan misalnya. Walaupun imam-imam semua tentu kita bisa bertawasul melaluinya dan sebagainya, yang mengadukan persoalan kita. Tapi bahwa ada hal yang sangat khusus pada Imam Ridho. Jadi kenapa orang-orang banyak sekali, ya kita merasakan itu. Tanpa diberitahu pun sebenarnya ada rasa yang kita rasakan ya dengan Imam Ridho. Saya walaupun sebentar misalnya ke Iran, tetap saja harus ke Imam Ridho di Iran itu. Yang kedua gini, saya itu dulu juga pernah merasakan lah ya. Pernah kena asam lambung yang cukup lumayan kan. Badan turunnya luar biasa waktu itu.
Kebetulan saya ada kunjungan ke ini, dan waktu itu masih di MUI, dan ada undangan ke Iran. Dan ada dalam undangan itu kunjungan ke ini, saya menyempatkan sendiri paginya ke Mashhad, nginap semalam sih, besoknya kembali lagi ke Teheran. Dan saya di situ ya itu tadi memohon kesembuhan ya atas asam lambung yang saya rasakan. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Tanpa saya sadari juga kemudian penyakitnya juga hilang. Nah, apakah Imam Mahdi itu? Imam Mahdi ada. Tidak berarti bahwa Imam Mahdi itu berbeda polanya dengan apa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam ya. Imam Mahdi itu artinya bahwa ada secara material, secara fisik ya. Walaupun itu Imam Mahdi, dan banyak orang yang banyak para ulama dan sebagainya yang berjumpa secara khusus pada Imam Mahdi. Jadi tidak berada di alam barzah atau alam rohani ya. Imam Mahdi itu ada, cuman kita tidak mengenali Imam Mahdi. Gitu kan. Bahkan Imam Mahdi itu sebagian riwayat menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu berkeliling ya pada seluruh tempat dan sebagainya untuk secara alamat tobat-tobat menjelaskan begini, bahwa Allah tengah memperlihatkan kepada Imam Mahdi tentang jatuh bangunnya kekuasaan dan sebagainya, untuk nanti betul-betul secara alamiah itu mendirikan kemudian pemerintahan atau kekuasaan yang didasarkan memang kekuasaan ilahi, tapi dengan proses yang alamiah ya, bukan proses yang non alamiah. Walaupun tentu karena imam sebagai imam ya, dia memiliki ilmu gaib, alimul ghaibi wa syahada. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan dan sebagainya, imam juga tahu tentang itu. Sebagaimana Nabi juga tahu ya tentang apa yang ada di balik kemudian hal-hal yang fisik ini. Rasulullah dan para maksumin itu memahami, mengetahui semua itu ya. Jadi apa yang terjadi di balik, bahkan ada orang yang menguji Imam Bagir. Ini menguji Imam Bagir ini, dia muridnya sebenarnya Imam Bagir. Dia sebenarnya salah satu ini pengikut Imam Bagir juga gitu. Tapi dia iseng-iseng ingin menguji Imam Bagir ini gitu kan. Jadi dia mau ke rumah Imam Bagir itu. Dan dia ingin menguji ke Imam Bagir ini, kan imam, pasti tahulah. Tiba-tiba di situ lewatlah perempuan dan dia menggoda perempuan itu. Imam dari dalam rumah kemudian teriak luar biasa kepada sahabatnya ini atau muridnya itu, teriak dan berkata bahwa apakah engkau akan melakukan sesuatu yang haram di depan rumahku, di depan pintu rumahku. Mereka kaget lah itu. Dia datang pada imam minta maaf bahwa dia meragukan ilmu imam ya. Bagaimana imam mengetahui kita ya? Karena ilmunya alim ghaib wa syahada, dia mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Jadi bukan berarti bahwa ini sesuatu yang imam digaibkan kemudian tersembunyi dalam kegaiban itu ya. Bukan begitu maksudnya. Imam gaib itu berarti bahwa imam kita atau saya sendiri meyakini berdasarkan kemudian banyak karya-karya dari para ulama tentang Imam Mahdi menunjukkan bahwa Imam Mahdi ada. Secara fisik ada gitu, hadir ya. Bahkan setiap tahun pun haji dalam riwayat disebutkan. Setiap tahun haji dan menjumpai pengikut-pengikutnya, melihat keadaan para pengikutnya. Ketika Asyura, imam itu ada di Karbala, berziarah pada datuknya Imam Hussein alaihissalam. Ada banyak lagi kisah-kisah yang lain yang terkait dengan Imam Mahdi ini. Ya Ustadz, itu Imam Mahdi ada cita-cita atau Pak maksudnya ada dengan bentuk fisik yang sama itu sebenarnya Ustadz ya? Iya, iya. Iya, kita aja fisiknya dan sama ya. Iya, kita aja yang tidak tahu gitu kan. Bahkan di haji itu banyak orang. Saya ingin kisahkan satu orang yang hajinya sebanyak 8 kali. Di Iran itu. Ada pada kitab tentang perjumpaan pada Imam Mahdi. Niatnya, salah satu niat utamanya itu adalah berjumpa pada Imam Mahdi. Karena riwayat menyatakan bahwa orang itu bisa berjumpa dengan Imam Mahdi di haji. Jadi orang ini niatnya begitu. Tiap tahun dia. Selama 7 tahun itu dia haji, dia tidak berjumpa dengan imam sampai dia berpikir ya saya tidak layak untuk dijumpai imam gitu. Karena keburukan saya, dosa saya, kehinaan saya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tahun berikutnya dia sudah give up lah.
tidak lagi deh pergi haji, udah saya cukup. Imam juga sepertinya tidak mau berjumpa dengan saya. Tapi di malam itu dia mimpi, jadi dia tidak menyaksikan rupanya atau ininya. Dia mimpi begini, ada seperti suara memerintahkan besok itu ada kafilah haji, pergilah haji, kau akan berjumpa dengan imam. Dia antara percaya dan tidak percaya, tapi akhirnya dia ya sudahlah, itu mudah-mudahan mimpinya benar kan. Akhirnya dia ikutlah kafilah itu dengan bekal yang ada, dia pergi haji. Setelah haji dan sebagainya itu belum ada juga gitu kan, sampai dia berpikir ya sudahlah, ini kayaknya mimpi karena dorongan keinginan. Nah, di ujung menjelang pulang itu tiba-tiba dia didatangi oleh seorang, dan orang itu berkata, ikuti saya. Saya lihat dia seorang sayyid yang muda, dan dia ikutlah saya, dan dibawalah dia pada satu tempat, ada di lembah di pinggiran kota Mekah itu. Dan di situ dia lihat ada tenda. Kemudian orang itu yang berkata pada dia, masuklah, imam tengah menunggu dirimu. Dan begitu dia masuk, dia berjumpa dengan imam di tenda itu. Dia bilang bahwa selama 3 hari saya berkhidmat pada imam. Dan dia bertanya pada imam, ya imam, selama ini saya haji ingin berjumpa denganmu, kenapa engkau tidak menjumpai diriku? Atau kenapa aku tidak layak berjumpa denganmu? Imam berkata, aku ada di dekat, aku tahu engkau ketika duduk di Masjidil Haram, engkau duduk pada posisi ini, sementara aku berada 2 baris di belakang tempat engkau sholat itu. Jadi bahwa imam hadir, kita aja yang nggak tahu sebenarnya, kita nggak pernah tahu. Mungkin imam hadir, tahu, menyaksikan keadaan Ahlul Bait Indonesia dalam satu majelis, mungkin saja imam ada bersama kita, cuman kita tidak menyaksikan atau tidak mengetahui dirinya. Dan mungkin juga dengan kemampuan yang ada pada imam juga menutup ya agar orang kemudian memperhatikan atau menyaksikan dirinya. Bisa juga terjadi seperti itu. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nashku ilaika faqdan nabiyina wa ghaibatan waliyina wa qillatan adadina wa kasratan aduwina wa syiddatan fitanibina wa tazahuraz zamanu alaina fafarij anna bi fatiminka tu'ajjiluh ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mengadu kepadamu bahwa kami tidak lagi menjumpai Nabi kami, imam kami dalam keadaan gaib, jumlah kami yang sedikit, musuh kami yang banyak, fitnah yang kami hadapi luar biasa, keadaan yang begitu menyedihkan hati kami. Ya Allah, segera hadirkan pemimpin kami, sahibul asri wal zaman, azzalallahu farajahu syarif, dalam keadaan ini cepat-cepatnya untuk dapat membimbing kami, mengeluarkan kami dari keadaan yang kami hadapi saat ini. Ya Allah, menangkan kaum muslimin. Ya Allah, berikan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestina. Hancurkan orang-orang yang menghancurkan kaum muslimin. Berikan kekuatan kepada pemimpin kami, Al-Imam Ali Khamenei. Ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran, ketangguhan pada beliau. Allahumma ya Allah, menangkan para pejuang kaum muslimin. Ya Allah, berikan kekuatan pada kami semua, kesabaran, keberkahan dalam bulan yang berkah ini, dan berkahilah kami di bulan Ramadan yang akan datang. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.